Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di Indonesia, kita memiliki sebuah lembaga yang namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang sesuai namanya memiliki amanah untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang memang mendukung untuk itu terjadi. Tetapi seperti yang banyak kita amati, lembaga DPR itu sama sekali tidak mewakili aspirasi rakyat. Banyak di antara peraturan-peraturan perundang-undangan yang mereka ciptakan itu justru hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Ketika rakyat misalkan minta untuk koruptor itu dimiskinkan atau dihukum mati, permintaan itu selama belasan tahun tidak pernah digubris, tidak pernah dibikin rapat. Tapi sebaliknya dari itu, ketika ada peraturan pajak yang memberatkan masyarakat, itu mereka langsung sahkan hanya dalam beberapa hari saja. Nah, ini kan aneh gitu. Jadi mereka sebenarnya mewakili aspirasi dari rakyat yang mana gitu. Selain itu juga, mereka itu sering mengadakan rapat tertutup. Jadi sekitar 60, 70, sampai 80% rapat yang diselenggarakan oleh DPR itu tidak bisa diakses oleh rakyat. Mereka menutup dirinya, mengurung diri di tempat-tempat yang sangat mewah hanya untuk rapat. Bayangkan Baraya, ketika ada sebuah data dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa hampir 60% rakyat Indonesia miskin dan putus asa, mereka perwakilan rakyat itu mengadakan rapat yang untuk satu kali rapatnya saja harus di hotel mewah yang menghabiskan uang sekitar 500 juta rupiah. Setengah miliar untuk sekali rapat. Rapat untuk apa? Bukan untuk rakyat, agendanya adalah untuk sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan mereka saja. Kalau misalkan kita mau mencermati itu. Dan ketika mereka diberitahu bahwa rakyat kita sedang sengsara, negara ini sedang tidak baik-baik aja, sedang sakit, mereka tidak percaya. Mereka mengatakan Indonesia baik-baik saja, semuanya baik-baik saja dan sebagainya. Mereka abai terhadap data-data, mereka melupakan statistika. Coba misalkan Baraya cek, sekarang saya buat video ini ketika bulan puasa. Bulan puasa pertama di Indonesia ketika Indonesia tidak melakukan impor barang-barang konsumsi menjelang Ramadan. Ini pertama kalinya Baraya. Jadi biasanya kalau bulan Ramadan itu kan konsumsi naik. Dan ketika konsumsi naik, kita itu harus impor barang-barang konsumsi dari luar. Tapi untuk bulan ini kita tidak mengalami itu. Tidak mengalami lonjakan permintaan yang signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena daya beli masyarakat turun drastis sedemikian sehingga untuk Lebaran dan menyambut Ramadan mereka tidak mengeluarkan biaya konsumsi yang besar. Itu datanya ada, tetapi apakah DPR itu mendengar? Oh, ternyata tidak. Nah, dan yang sama mirisnya dengan itu adalah bahwa lembaga itu dipimpin oleh Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani ini unik karena setiap kampanye beliau selalu menonjolkan wajah kakeknya, wajah Bung Karno sang proklamator. Disebutkan kadang-kadang secara eksplisit seperti itu. Ibu Puan Maharani, kalau Ibu Puan Maharani memang mau mengklaim Soekarno setiap kampanyenya, maka tolong hargai ide-ide dan gagasannya. Bung Karno itu adalah orang pertama di Indonesia yang ketika melihat DPR bermasalah, ketika melihat DPR tidak mewakili aspirasi rakyat, maka Bung Karno itu membubarkannya. Bagaimana ceritanya? Cucunya yang mengklaim Bung Karno itu di mana-mana, justru menjadi ketua bagi lembaga yang dibubarkan oleh kakeknya sendiri. Kalau memang berbeda gagasan, kalau memang beda pendapat, ya nggak apa-apa, tapi jangan diklaim dong. Itu foto-fotonya jangan dipajang kayak gitu. Itu kan gimana ceritanya? Pas kampanye dipasangin wajahnya, tetapi ketika menjabat kok tiba-tiba hilang ide-ide dan gagasannya. Tapi emang Bung Karno pernah membubarkan DPR? Ya pernah. Di Indonesia itu ada 2 presiden yang berusaha membubarkan DPR. Gus Dur dan Soekarno, tapi hanya Soekarno yang berhasil. Bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Kita harus mengambil pelajaran dari sejarah ini. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Sejak awal, Bung Karno itu tidak pernah setuju dengan demokrasi Barat. Salah satu landasan berpikir Bung Karno itu adalah bahwa kebenaran itu tidak mungkin bisa diakses dengan jumlah suara yang
mengarah padanya. Jadi kebenaran itu hanya bisa diakses oleh kebijaksanaan, bukan suara mayoritas. Jadi kalau misalkan ada sebuah negara yang menentukan siapa pemimpinnya, yang menentukan bagaimana undang-undangnya, yang menentukan bagaimana peraturan dan tata kelola sebuah negara, tapi semua itu diaturnya berdasarkan suara terbanyak atau voting atau pemilu, maka itu tidak akan menghasilkan kebenaran. Dalam logika berpikir Soekarno, ya bagaimana ceritanya? Apa hubungannya dengan suara banyak dengan kebenaran? Kan gak nyambung. Kebenaran hanya bisa diakses dengan pendidikan yang baik dan kebijaksanaan. Nah, barulah orang-orang yang bijaksana itu mungkin dipilih melalui pemilu, itu bisa saja. Tapi bahwa yang menentukan kebijakan Indonesia itu menggunakan suara terbanyak, itu nggak masuk akal dalam pikiran Bung Karno. Dan karena itu maka demokrasi ala Barat yang melibatkan pemilu, adanya partai politik, kemudian penentuan pendapat rakyat dan sebagainya, itu Bung Karno tidak setuju. Sama sekali tidak setuju. Kalaupun mau Indonesia itu harus demokrasi, oke. Tapi demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat sendiri. Yaitu apa? Musyawarah dan gotong royong. Jadi upaya untuk mengambil keputusan tertinggi itu dari musyawarah, bukan dari voting. Begitu, itu yang dipikirkan oleh Bung Karno. Baraya setuju atau tidak? Silahkan saja tulis di kolom komentar. Tetapi pada tahun 1945, Bung Karno itu tidak memiliki pilihan dan terpaksa harus mengubur untuk sementara waktu gagasan itu. Karena apa? Karena pada tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tapi pernyataan itu relatif sepihak. Karena hanya dikatakan oleh bangsa Indonesia, sedangkan orang Belanda dan orang Jepang pada waktu itu sama sekali tidak mengkonfirmasinya. Nah, karena itu negara-negara luar tidak mau mengakui. Ditambah lagi pada waktu itu, tahun 1945, dunia itu baru beres perang dunia. Dan perang dunia yang sangat traumatik itu dihasilkan gara-gara kemunculan negara-negara fasis. Ada di Eropa dan ada di Asia. Di Asia itu perwakilannya adalah Jepang. Nah, ketika Indonesia merdeka dan diketahui bahwa Indonesia kemerdekaannya, undang-undangnya, pemimpin-pemimpinnya, itu diantaranya ditentukan melalui sidang BPUPKI, di mana BPUPKI itu bentukan Jepang, maka negara-negara lain itu tidak percaya sama Indonesia. Jangan-jangan Indonesia adalah bentukan Jepang. Jangan-jangan Indonesia adalah negara fasis. Ketika dunia baru selesai untuk menghajar negara fasis, tapi itu melibatkan kematian dalam jumlah yang sangat besar, kok tiba-tiba muncul negara fasis berikutnya bentukan Jepang? Maka tidak ada satupun pada tahun 1945 yang mau mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Kecuali tuntutan dari negara-negara asing adalah buktikan bahwa Indonesia bukan negara fasis. Buktikan bagaimana caranya. Pertama, tunjukkan bahwa mereka adalah negara demokrasi. Berarti mereka harus menyelenggarakan pemilu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai pemimpin Indonesia itu adalah Soekarno dan Hatta. Karena Soekarno dan Hatta itu adalah kolaborator Jepang. Orang yang berkompromi dengan Jepang. Bahkan Soekarno itu adalah orang yang menggerakkan Romusa. Nah, karena itu tidak mungkin negara-negara di luar sana itu akan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia kalau pemimpinnya adalah Soekarno-Hatta yang kolaborator Jepang, yang adalah fasis, yang adalah awal mula dari Perang Dunia Kedua. Begitu. Nah, Soekarno pada waktu itu galau, tapi Pak Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada waktu itu sumringah dan senang luar biasa. Ya, ternyata syarat yang dituntut oleh negara-negara di internasional itu mudah saja. Bahwa Indonesia harus pemilu, oke, kita laksanakan pemilu. Bahwa kemudian pemimpinnya bukan Soekarno-Hatta, ya tidak apa-apa. Anggap saja bahwa kami itu adalah orang yang mempersatukan bangsa dan representasi dari sebuah bangsa. Karena Soekarno orang Jawa, Hatta orang non-Jawa, Soekarno idealis, Hatta ekonomis, ya yang semacam itu semuanya saling melengkapi. Jadi mereka sudah klop di dalam negeri tapi tidak klop di luar negeri. Dalam gagasan Bung Hatta, ya sudah kita angkat seorang Perdana Menteri yang bisa diterima oleh masyarakat internasional dan dia merepresentasikan ide-ide modern demokrasi. Ya udah, kayak gitu saja kata Hatta. Dan kemudian ya sudah, tak lama setelah sekarang kita dirikan partai-partai politik gitu. Nah, Soekarno seperti yang tadi dijelaskan, Soekarno itu enggan, karena masalah demokrasi itu Soekarno sebenarnya relatif tidak setuju. Tapi karena tuntutan dari masyarakat internasional demi Indonesia itu bisa diakui, ya sudahlah, Soekarno sejak saat itu mengatakan, saya serahkan semua urusan-urusan politik dalam negeri dan urusan politik luar negeri itu kepada Muhammad Hatta. Saya berlibur saja.
dalam tanda kutip ya. Maka sejak tahun 1945 sampai 1955, negara ini tuh sebenarnya digerakkannya oleh Muhammad Hatta, bukan oleh Soekarno. Termasuk juga Maklumat X bulan November itu terkait dengan pembentukan partai politik itu ditandatanganinya oleh Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta, bukan Soekarno. Soekarno tidak mau tanda tangan itu. Yang akan mendirikan partai-partai politik, Soekarno tidak mau. Semuanya diserahkan kepada Hatta. Akhirnya setelah tahun 1945 mulai berdirilah partai-partai politik di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Jumlahnya banyak. Dan setelah terjadi intrik, terjadi kekerasan yang aneh-aneh, terjadi kecurangan dan korupsi dan sebagainya, akhirnya pada tahun 1955 Indonesia menggelar pemilu untuk pertama kalinya. Di mana pemilu itu pemenangnya ada 4 besar. Yang pertama itu adalah PNI, kemudian Masyumi, yang ketiga NU, dan yang berikutnya sekitar 15% suaranya itu adalah PKI. Ketika pemilu sudah diselenggarakan dan orang-orang itu diminta untuk bikin undang-undang dasar, ternyata mentok, ternyata deadlock. Sebuah fakta yang agak dikesampingkan dalam sejarah Indonesia adalah baraya begini kurang lebihnya. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bukan undang-undang yang sesungguhnya dan tidak didesain untuk menaungi Indonesia sampai selamanya. Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya adalah undang-undang sementara. Karena dibuatnya oleh BPUPKI yang semestinya dibuatnya itu adalah oleh konstituante atau parlemen atau DPR. Kan seharusnya seperti itu. Kan undang-undang itu dibuatnya sama DPR. Cuman karena pada waktu itu tahun 1944-1945 Indonesia harus merdeka dan salah satu peraturannya dalam kemerdekaan itu adalah bahwa harus ada undang-undang, maka dibuatlah undang-undang tahun 1945. Nah, maka sejak Indonesia merdeka, ada upaya-upaya yang kuat untuk menghapuskan atau mengganti Undang-Undang 45. Jadi, misalkan muncul undang-undang sementara, muncul Undang-Undang 50, Undang-Undang RIS gitu ya, Undang-Undang Dasar RIS dan lain sebagainya, sambil nunggu pemilu. Nah, setelah ada pemilu, diharapkan partai-partai politik yang sudah menempatkan wakilnya di konstituante itu atau di parlemen itu membuat undang-undang dasar yang baru. Tetapi undang-undang dasar ini tidak bisa mewujud karena mentok. Ternyata diketahuilah bahwa Soekarno dalam batasan ini itu benar. Bahwa partai politik itu hanya mengejar popularitas saja, hanya mengejar kepentingan dirinya sendiri saja. Maka ketika diupayakan membangun undang-undang dasar yang baru, maka mereka itu yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu, dan tidak pernah selesai. Pas voting deadlock, pas musyawarah gontok-gontokan, terjadi intrik yang berkepanjangan sampai 2 tahun. Mau bikin undang-undang dasar aja nggak bisa. Ini sama seperti Indonesia, mau revisi KUHP apa segala rupa ribut gitu ya. Apalagi undang-undang dasar gitu. Nah, disitulah Bung Karno langsung mendatangi Bung Hatta dan marah-marah. Nih, Bung Hatta, apa kata saya? Indonesia itu hancur sekarang. Indonesia sebentar lagi bubar. Karena apa? Karena Indonesia itu multi etnis, multi agama, tapi yang paling akan mengeksploitasi perbedaan-perbedaan itu adalah partai politik. Kalau partai politik kampanye, mereka pasti akan menggunakan isu sara, menjelekan orang berdasarkan golongan, berdasarkan identitasnya, dan kemudian kelompok-kelompok di Indonesia itu akan menjadi semakin menguat, resistensinya menjadi semakin menguat, tendensi di antara mereka menjadi semakin menguat, polarisasi di antara mereka menjadi semakin kuat. Itu gara-gara partai politik. Dan ketika mereka diminta untuk bikin undang-undang, mereka nggak bisa apa-apa karena mereka hanya memperjuangkan kepentingan dari mereka sendiri. Gitu. Kata Bung Karno seperti itu. Maka ayo kita bubarkan DPR. Berani nggak kita bubarkan DPR, bubarkan partai politik, bubarkan hasil pemilu kemarin? Kata Bung Hatta, ya gak bisa kayak gitu. Justru karena Indonesia itu adalah multi etnis, multi agama, multi bahasa, maka harus ada perwakilan dari setiap mereka itu untuk bisa menyampaikan aspirasi dan gagasannya kepada pemerintah. Bahwa mereka harus diakomodasi sedemikian rupa, bagaimanapun caranya, untuk bisa didengar oleh pemerintah dan kemudian menjadi dasar bagi pembangunan undang-undang. Kalau misalkan tidak ada partai politik yang mewakili setiap suku, bangsa, etnis, dan sebagainya, maka bagaimana ceritanya Indonesia bisa bersatu? Kata Bung Hatta. Lalu kata Bung Karno, lah ini buktinya bagaimana konstituante sama sekali tidak bisa menghasilkan apapun, deadlock. Ginilah, saya akan membubarkan DPR, kamu mau ikut atau enggak? Hatta bilang, kalau kamu bersikeras dengan itu Bung Karno, oke,
saya mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya tidak mau ikut campur dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang tidak saya kehendaki. Saya mundur dari jabatan itu. Tahun 1956, Bung Hatta lepas dari Bung Karno. Dan sejak saat itu Bung Karno lah yang memimpin sendirian. Itu menghasilkan gejolak yang sangat luar biasa. Ada banyak pemberontakan di Indonesia gara-gara itu, gara-gara Hatta mundur. Tetapi intinya adalah Soekarno kemudian mengambil otoritas penuh atas bangsa Indonesia. Dan setahun kemudian, tahun 1957, Soekarno membacakan Dekret Presiden 5 Juli yang mengatakan Indonesia bagaimanapun kembali ke Undang-Undang Dasar 45, yang betapapun dia katanya dibuatnya bukan oleh pemilu, tapi dia dibuat oleh musyawarah mufakat, yang tidak ada pertentangan di antara mereka. Dan bahwa karena itu, maka hasil pemilunya dan kontestan pemilunya itu sudah tidak berlaku lagi. Saya membubarkan DPR. Soekarno membubarkan DPR. Dan ini adalah satu-satunya presiden Indonesia yang berhasil membubarkan DPR. Bagi Bung Karno, mau ada partai politik atau tidak gak jadi masalah. Mau negara ini bentuknya republik atau bahkan monarki pun sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana agar rakyat Indonesia menjadi sejahtera, bagaimana agar rakyatnya itu bisa cerdas, bagaimana caranya agar rakyatnya itu bisa memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dunia. Ya, itu saja. Kalaupun misalkan nanti caranya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Barat, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Timur, ya tidak apa-apa. Kan kita memiliki landasan berpikir sendiri. Jadi sistem apa yang paling baik yang bisa diterapkan di Indonesia? Ya sistem yang secara tradisi dan kebudayaan sudah mengakar dengan Indonesia. Kalau misalkan kita ngambil sistem dari Barat, pemikiran dari Barat, berarti kita harus adaptasi dulu dengan Barat, baru kita kemudian menciptakan sebuah kompromi. Dan itu butuh waktu yang lama. Kenapa kita nggak bisa menciptakan sebuah sistem politik yang berdikari, yang berasal dari pikiran sendiri dan sudah dilaksanakan selama berabad-abad? Jadi, kalaupun mau demokrasi ya tidak apa-apa, tapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi terpimpin, di mana semuanya, perwakilan rakyat, semua suara rakyat dan sebagainya, tidak langsung menjadi sebuah regulasi, tidak langsung menjadi sebuah undang-undang, tapi harus dimatangkan, digodok, dan bisa juga misalkan dikoreksi oleh musyawarah mufakat pimpinan-pimpinan tertinggi dari bangsa Indonesia. Itulah pikiran Bung Karno. Nah, saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan gagasan Bung Karno, tetapi silahkan Baraya berpikir apakah itu relevan kalau misalkan harus diterapkan di Indonesia. Misalkan apakah Indonesia layak untuk membubarkan DPR? Saya pikir sih soal pembubaran urusan lain, tapi bahwa DPR sekarang sudah tidak mewakili aspirasi rakyat itu adalah sebuah fakta yang saya akui. Baraya bagaimana? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.